Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Kita persiapkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari. Sebelum mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik, semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, di penghujung tahun ini Tuhan, kami mau
Biarlah Tuhan kami hidup berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pagi hari. Bagi semua kita yang percaya, mari kita katakan amin. Oke, boleh salahkan kirinya, katakan apa kabar. Karena saya masih kita Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan
Dia sudah lahir ya untuk kita semua, amin. Oke. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau kesaksian sedikit ya. Tahun ini adalah tahun luar biasa buat saya. Karena saya bilang luar biasa. Ya, semenjak tahun lalu Papa tinggal, ya tahun lalu, sekitar 1 tahun. Karena saya ini anak yang cukup dimanja. Kenapa cukup dimanja? Kayak semuanya tuh lu minta dikasih lah. Sampai akhirnya Papa gak ada tuh. Saya punya suami ya, tapi saya pikir udah gak ada lagi yang bisa menjadi apa ya, menjadi topangan. Karena selama ini masih mengandalkan diri sendiri dan orang tua gitu. Sampai akhirnya tiba di titik udah gak ada bokap nih, harus kayak gimana nih gitu kan. Padahal saya kerja gitu ya. Karena kalau dulu tuh mobil saya ibarat saya tabrak sini tabrak sana tuh tenang, ada papa saya yang ganti. Jadi gak pernah takut gitu. Kalau sekarang benar-benar beli mobil sendiri, sampai saya bilang, Tuhan, ini mungkin gak ya saya bisa jalan tanpa papa gitu kan. Terus Tuhan bilang, udah ya jalan aja. Oke, nggak mungkin nih Tuhan nih, karena saya tahu saya ini orangnya cukup ketergantungan sama papa. Akhirnya sampai titik Tuhan aku serahin. Tahun ini aku nggak tahu kayak gimana. Yang jelas saya percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Papa nggak ada, saya merasa tuh berkat-berkat Tuhan yang biasa Papa punya tuh Tuhan alirkan ke saya. Saya kadang mikir ini berkat dari mana ya. Saya cuma begini sama Tuhan, Papa udah gak ada Tuhan, berarti sudah waktunya saya harus kerja keras. Sampai saya cerita ke Bung kemarin ya, Bung, dulu saya kalau dapat gaji 2
15 tuh udah cukup lah ya. Sampai saya bilang sama temen, sekarang kalau dapat 40 juga kayaknya udah kayak masih kurang Bung. Kenapa? Karena saya ngerasa sudah tidak ada lagi pegangan hidup saya gitu. Memang ada mama gitu, memang ada suami, tapi saya suka takut gitu. Sampai di akhir tahun ini Tuhan kirimkan orang-orang yang dekat dengan saya tuh di kantor tuh nikah saya. Sampai saya bilang sama Tuhan, udah bagus sih Tuhan dari Januari sampai September, tapi kenapa di akhir tahun Tuhan begini? Terus Tuhan bilang, tak dulu, lu jangan langsung kasih kesimpulan. Sampai saya tadi ngomong sama mama, udah lah, gue pengen di sana, capek, gue udah lulus, udah lempeng-lempeng kayak begini Tuhan, tapi kok masih ada orang yang berprasangka buruk gitu. Tak dulu gitu. Sampai saya akhirnya dari ngasih surat Kristen, akhirnya saya tarik lagi. Saya bilang, saya udah punya papa gitu, saya harus bisa berdiri kaki sendiri. Sampai akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya tahu orang yang hianatin itu adalah orang yang dekat dengan saya. Saya nggak mau bales, walaupun teman-teman mau bales. Lu punya, karena kan saya HR di sana ya, lu punya power buat dekat dia. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya itu pelayan Tuhan gitu. Suka menjadi apa ya? Menjadi ketika kita pelayan Tuhan tuh suka menjadi reminder buat hidup kita ketika kita di luar sana ya. Jangan sampai dia orang Kristen tapi kayaknya gampang banget gitu. Gara-gara gue giniin aja dia langsung dekat gitu. Sampai saya bilang, oke Tuhan, saya ampuni. Bahkan sampai orang Tuhan yang meninggal pun saya harus dengan rendah hati mau datang. Sampai saya bilang, saya kayak gak bisa Tuhan. Tapi Tuhan mampukan saya. Sampai di akhir tahun Tuhan kasih hadiah-hadiah gitu, berkat-berkat baru buat saya. Sampai saya bilang gini, oh ini ya Tuhan ya berkatnya. Saya tulus melakukan ini, melepaskan yang ini, Tuhan kasih yang ini ya. Kesimpulan Tuhan tuh memang gak pernah ada di pikiran saya selama ini ya. Saya pikir kalau saya ngelepas yang ini Tuhan, ya udahlah mungkin selesailah di sini. Tapi ternyata tuh ada Tuhan buka berkat-berkat baru buat kita. Jadi intinya sekarang walaupun kita tidak punya harapan ya, terkadang tuh Tuhan bikin kita tuh ketergantungan. Tapi ketika orang yang kita sayangi, orang yang kita harapkan itu Tuhan ambil, gak usah takut saudara-saudara. Ada Tuhan di sana. Dia akan berikan kekuatan yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah terbayangkan ya. Tapi Tuhan buat itu. Karena sampai mama ngomong gini, gak usah takutlah sama pemeliharaan Tuhan ketika papa udah gak ada ya. Karena kita sangat ketergantungan. Dan itu saya rasakan. Berkat itu terus mengalir, asalkan kita melekat. Walaupun sempat aku capek Tuhan pelayanan gitu, tapi sebagai bentuk rasa terima kasih, bentuk rasa cuma bisa balas ini sama Tuhan itu lewat melayani Tuhan. Amen. Jadi kalau tahun ini kalian belum bisa melayani Tuhan, layanilah tahun depan. Karena saya sudah merasakan hasil dari melayani Tuhan yang tidak pernah sekalipun itu ditinggal. Amen. Jadi buat saudara-saudara tempat ini belum pelayanan, ayo pelayanan, daftarkan diri ke Hendra, mungkin jadi musik, jadi WL, jadi singer. Karena setiap pelayananmu ini ada diperhitungkan Tuhan. Amin. Saya dari dulu dari pelayanan di Untar, sampai saya bilang IP saya dulu. Saya tuh mau mulai pelayanan di Untar itu saya bilang gini sama Tuhan, kalau IP gue 3, saya mau pelayanan Tuhan. Itu Tuhan buktikan. Saya sempat di bawah 3 kan, waktu kayak 2,9. Nggak mungkin 3, karena di hukum Untar itu dosennya tuh semua killer ya. Nggak mungkin Tuhan 3. Saya mau mulai pelayanan, saya mau ambil si acara itu, tapi Tuhan bikin saya IP 3 dulu. Tapi Tuhan buktikan. Amin. Sampai saya bilang, IP 3.
Sampai saya dulu ya sempat berdosa sama mama saya. Saya tipu-tipu dulu tuh IP saya bikinnya 3,3 gitu. Demi supaya tidak diamuk sama orang tua ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, terus akhirnya itulah ya, kalau kita punya orang tua yang dekat dengan Tuhan gak bisa dibohongin saudara. Akhirnya ketahuan juga sama mama. Setelah ketahuan akhirnya saya bilang sama Tuhan, yaudah Tuhan saya mau pelayanan, tapi Tuhan buat IP saya 3. Dan puji Tuhan setelah lulus dari Untar, itu saya juga saya bilang gini, Tuhan saya mau 4 tahun. Kalau nggak 4 tahun gue kecewa, gue nggak mau pelayanan lagi di gereja. Saya suka gitu sama Tuhan ya. Tapi Tuhan buat 4 tahun, walaupun ya mungkin berat, tapi saya percaya ya, kalau kita bisa sampai di tahap ini, kita bisa ada hari ini, itu sangat semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan mulai mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita percaya janji Dia baik. Kita percaya penyertaan Dia baik di setiap kehidupan kita. Sungguh besar setiamu.
tentang kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tidak pernah sekalipun kami luput dari penyertaan Tuhan. Kami boleh mendengar Tuhan, begitu banyak kesaksian anak-anak Tuhan melalui berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang terlewat satupun di antara kami. Semua mengalami mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari lepas hari kami diteguhkan iman dan percaya kami bahwa Engkau adalah sungguh Tuhan Juru Selamat dan Mesias di dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan, dan firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara melalui kehidupan kami. Berkati ibadah pada pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu mungkin yang hari ini tidak bisa hadir dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa sukacita juga ada menghampiri mereka. Sukacita Kristus, sukacita Natal itu juga boleh ada bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu boleh duduk. Puji nama Tuhan. Sebetulnya saya bingung ya. Bulan ini biasanya tuh kami tuh para hamba Tuhan itu paling banyak itu sekali melayani ya. Tetapi saya bingung kok saya sampai berkali-kali gitu. Tetapi setelah dari mulai awal Desember, bukan hanya di gereja, ada di kantor juga, kantor sekolah kami itu berkolaborasi juga ada beberapa perusahaan gitu ya. Dan perusahaan owner kami itu punya anak-anak Tuhan yang kemudian disatukan untuk ibadah Natal. Banyak pendeta-pendeta juga yang dipanggil, ada dari Perwil juga ada gitu, dari GBI Jakarta Pusat gitu. Saya bilang ya udah saya poetik. Tadi seperti Dela bilang ya, jika ada kesempatan untuk melayani ambil gitu ya, karena itu adalah kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan, anak-anak muda sini lakukan, nggak ada yang bisa buat balas itu semua. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk melayani, ambil, jadikan dirimu sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi dari Senin gitu ya, waktu itu pelayanan juga di rumah duka ya, kemudian Rabu pelayanan di kantor pusat gitu, kemudian hari Minggunya lagi, kemudian berlanjut lagi. Saya bilang, wah tapi saya nggak, bukan berarti saya mungkin lebih dari Bapak Ibu ya, mungkin saya lebih dahulu aja membaca, lebih dahulu aja membuat kesimpulan, lebih dahulu aja membuat rangkuman seperti itu. Nggak ada yang lebih, semua bisa ya. Dan kemudian sampai hari ini pun gitu ya. Kemudian setelah itu ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya yang saya sempat shock, dan barulah saya sadari bahwa inilah maksudnya, bahwa melalui hal-hal ini Tuhan memberi kekuatan. Ya, jadi saya baru pagi ini saya kasih kesimpulan, oh ini maksudnya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita tetap kuat bersama ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari satu persatu. Saya nggak tahu ya, ada yang seperti ini, ada seperti itu ya. Tetapi percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu akan selalu ada menyertai Bapak Ibu sekalian, amin. Yes, bahkan kalau pada saat ini seringkali saya ulang-ulang, Bapak Ibu boleh duduk dengan tegak tanpa bantal di belakang ya kan, nggak perlu spesial bangku gitu ya, bisa ada itu, aduh luar biasa anugerah dari Tuhan ya. Pada pagi hari sebelumnya terima kasih untuk para pelayan Tuhan, WL Singer, kemudian para pemusik, multimedia di belakang ya, kemudian nanti persembahan, kemudian nanti juga semua yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari kita terus tadi seperti WL katakan, tingkatkan pelayanan gitu, jangan tinggalkan pelayanan. Percayalah bahwa mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ya saya juga merasakan ya, kalau orang boleh bilang gitu, saya sering dibilang, Inang kan udah S2 gitu, kok masih ngajar TK, kok masih ngajar les. Saya bilang, saya justru S2-nya itu dibiayai dari les-lesan itu.
ya Tuhan pelihara melalui banyak hal gitu ya. Kalau dibilang sebenarnya guru TK, tapi saya merasakan bahwa berkatnya tuh lebih dari guru TK gitu. Gak tahu dari mana, sama seperti Dela, gak tahu dari mana. Pokoknya oh bisa. Jadi gak ada hal yang mustahil ya, gak ada hal yang mustahil. Sekecil apapun, sesepele apapun, Tuhan bisa jadikan itu luar biasa. Ya, pada pagi hari ini kembali lagi, jadi saya memberikan respect yang sedalam-dalamnya bagi para hamba-hamba Tuhan ya, tetap terus melayani apapun keadaannya, apapun kondisi dan situasinya. Yuk, dan yang belum, saya mau rindu melayani, tadi bilang apa, boleh bilang sama Ko Hendra, boleh bilang sama tim ibadah, saya mau melayani gitu ya. Saya selalu bilang sama anak saya, masa sini Mami bilang, kalau Mami denger ya suara kamu tuh gak jelek, gak false, kamu pakailah buat itu. Tapi aku suka malu Mami, gak usah malu-malu, aku bilang kayak gitu. Jadi dia kalau nyanyi itu kadang-kadang suka matanya ditutup kayak gitu ya, baru keluar suaranya. Gak boleh Bang, ketika kamu kasih talenta itu dipakai ya. Puji nama Tuhan, dia sudah mulai terlibat. Hari ini dia coba jadi WL. Saya bilang harus seperti itu, harus maju terus ya, karena hidup kita adalah kesempatan. Yes, kalau kesempatan itu datang 2 kali kan Bapak Ibu, belum tentu datang 2 kali. Jadi tetap harus dipakai ya, amin ya. Pembacaan pagi hari ini adalah pembacaan yang general gitu, yang umum ya, yang biasa kita dengar. Engkau adalah Mesias. Yuk sama-sama kita buka dari Matius 16 ayat 15 sampai 19. Ya, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu anak-anak muda di tempat ini akan bacakan ayat yang genap ya, tentang pengakuan Petrus. Lalu Yesus bertanya kepada 15 ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam laut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Mari sama-sama. "Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Puji nama Tuhan ya. Jadi seringkali kan engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamat, engkau adalah Tuhan. Mari itu tadi ayatnya ya. Kita lihat gitu yang pada slide berikutnya tentang Mesias, cerita. Apa sih artinya Mesias? Coba Bapak Ibu tahu artinya Mesias? Oh, itu sudah ada ya. Itu dari kata bahasa Ibrani artinya yang diurapi. Ya, pada waktu zaman dulu kita ingat ya cerita-cerita ketika Daud diurapi Samuel ya, kemudian kita sering mendengar kata-kata itu. Nah, Mesias itu artinya yang diurapi, dipilih Tuhan untuk tugas khusus gitu ya. Biasanya raja, imam, nabi itu diurapi. Dan pada di perjanjian baru, di perjanjian lama, nubuatan-nubuatannya sampai ke perjanjian baru, Mesias itu merujuk pada juru selamat yang dijanjikan Allah untuk membebaskan umatnya ya. Digambarkan sebagai pemimpin yang akan membawa keselamatan, yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah ya. Manusia kan dipisahkan dengan Allah karena dosa dari awal gitu ya, dosa Adam dan Hawa. Dan kemudian itu akan dipulihkan ya melalui Mesias yang akan memerintah dengan adil dan damai ya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi ya. Nah, slide berikutnya. Kita melihat bahwa ada ayat-ayat di perjanjian lama, nubuatan-nubuatan tentang Yesus sebagai Mesias. Bahwa dalam Mesias. Jadi sebelum dilahirkan, kalau 25 WBI kemarin kita berbicara tentang orang-orang Majus ya kan, tentang perjalanan orang Majus. Kalau boleh saya review sedikit. Jadi perjalanan orang Majus itu kurang lebih sama seperti perjalanan kita. Ya, perjalanan orang Majus itu bukan hanya 3 ya Bapak Ibu diingatkan, tetapi orang-orang Majus, nggak disebutkan jumlahnya, tetapi perjalanan orang Majus itu merujuk pada perjalanan hidup kita. Ya, bahwa kita mencari Tuhan sama seperti orang Majus mencari Tuhan ya. Dan kemudian melalui apa? Melalui bintang
ya, kita juga mencari Tuhan gitu ya, melalui kebenaran Tuhan gitu, bintang kebenaran itu. Dan kemudian setelah itu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Waktu itu kita sudah bahas apa artinya emas, apa artinya kemenyan, apa artinya mur. Sama seperti kita, Tuhan juga mau kita seperti orang Majus mempersembahkan persembahan-persembahan yang terutama adalah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau kita mau kasih persembahan, pasti yang terbaik dong. Ya, berarti kalau kita mau bilang, mengklaim bahwa hidupku ada persembahan bagimu, pastikan bahwa hidupmu itu layak untuk dipersembahkan. Ya, mari sepanjang tahun 2024 ini, apakah kita sudah layak disebut sebagai persembahan? Apakah kita sudah layak dipersembahkan, dijadikan persembahan bagi Tuhan? Kayak gitu ya. Ya, saya juga sepanjang tahun ini banyak ya, kadang-kadang memang gak sengaja atau misalnya ya banyaklah hal seperti misalnya di dalam kekrauditan pekerjaan seringkali membuat kita tuh ya emosi, ya kan, terlontar kata-kata yang tidak baik, pikiran yang tidak baik ya. Tetapi biar melalui kebenaran firman Tuhan itu kita terus diingatkan ya bahwa mari layakkan hidupmu. Nah tadi ya, jadi itu tentang perjalanan orang-orang Majus ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu banyak sekali perjalanan orang-orang Majus itu banyak sekali nubuatan tentang Mesias ya, bahwa dia adalah raja damai yang memerintah selamanya. Kemudian dia akan lahir di Bethlehem di Mika 5 ayat 1. Dan kemudian sudah dinubuatkan juga bahwa dia akan menderita dalam demi keselamatan setiap kita. Jadi sudah ada nubuatan-nubuatannya. Ya. Saya percaya bahwa ini tuh apa ya, komplit, satu package yang komplit, sudah ada nubuatannya dan akan terjadi itu, dan sudah terjadi. Dan waktu apa namanya yang sudah kita peringati bahwa kelahiran Yesus itu juga ada satu nubuatan buat semua kita, Bapak Ibu, bahwa semua kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Bisa masuk, bisa terjerumus dalam dosa lagi nggak ya? Bisa ya, tetapi biar kita, kalau kita melekat kepada Tuhan, tadi kan udah sering bilang melekat kepada Tuhan, kita diingatkan, ayo balik lagi ke tracknya, ayo balik lagi ke tracknya, ayo come back gitu ya, balik lagi ya. Jadi Tuhan Yesus tuh memenuhi nubuatan ya, melalui kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya ya. Dalam pujian tadi juga, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dan dia bangkit bagi kami ya. Kemudian dia juga lahir di Bethlehem, kemudian dari keturunan Daud ya, kemudian akan melakukan mujizat, menyembuhkan, membawa kabar baik, dan akhirnya akan mati di kayu salib buat Bapak, Ibu, dan saya, buat anak-anakmu dari tempat ini, supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan bertemu bersama di kehidupan kekal karena kita semua sudah ditebus oleh Kristus ya. Next slide-nya. Nah, kemudian tentang Mesias. Jadi sudah dikasih tahu ya nubuatan tentang Mesias dan sudah terjadi. Berikutnya adalah Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Nah, kalau Bapak Ibu anak-anak muda tempat ini kan pasti pernah tahu ya cerita tentang Yesus berbicara kepada perempuan Samaria di sumur ya kan. Perempuan itu berkata kan, iya aku tahu bahwa Mesias akan datang. Jadi orang-orang itu tahu gitu tentang bahwa Mesias akan datang. Dan kemudian Tuhan Yesus dikatakan memproklamirkan dirinya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, luar biasa sekali kesempatan perempuan Samaria ini, dia bisa berbicara langsung dengan Mesias. Dan Tuhan menyatakan dirinya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Boleh kita buka sama-sama yuk di Yohanes 4 ayat 25 sampai 26 ya. Koko boleh baca ya, kalau enggak? Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Yesus menyatakan dirinya. Tuhan Yesus tidak pernah kan menyangkal dirinya, dan Tuhan Yesus bilang, akulah dia. Ya, ada ini loh, aku yang sedang berkata-kata dengan engkau.
Dan ketika wanita itu mendengar perkataan itu, dia tidak hanya menyimpan di dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu ya. Dan pada ayat yang ke-20 kemudian saya itu kayaknya baca dekatnya normal, baca jauhnya yang gak normal. Dan kemudian ketika dia bercakap-cakap, maka perempuan itu ninggalin tempayannya. Tadinya sebelumnya dia mau ke sumur itu, dia mau cari untuk personal ininya, gitu, kebutuhannya. Dia mau ambil air seperti itu. Tetapi dia nggak tahu bahwa dia akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tuh kasih tahu, akulah Mesias itu. Dan dia tidak hanya menyimpan cerita itu, dia tidak hanya menyimpan pengakuan itu gitu ya. Dia ceritakan sama orang-orang, oh itu Yesus Mesias gitu ya. Ya. Nah tadi ya, jadi Yesus menyatakan dengan tegas bahwa akulah dia ya. Pengakuan ini bukan cuma buat perempuan tadi yang Tuhan sendiri memberikan pengakuan itu, tapi untuk kita semua ya. Di sini katakan bahwa Mesias itu membawa pengampunan, pengharapan, keselamatan bagi setiap kita, nggak mandang latar belakang kita semuanya. Mau ada, mau nggak ada, mau setengah-setengah ada gitu. Pokoknya untuk semua kita, karena kasih Allah untuk setiap kita ya. Amin. Dan kemudian yang berikutnya pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias ya. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Mesias, Bapak Ibu mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai yang diurapi, maka kita akan menerima keselamatan. Ya, amin ya. Ini adalah puncak goalnya setiap kita, ya, keselamatan, hidup kekal. Itu yang kita cari, yang kita lari-lari mencari mahkota itu. Itu keselamatan ya. Yesus adalah juru selamat gitu ya, dijanjikan untuk membebaskan semua manusia dari belenggu dosa. Dan melalui apa? Enggak melalui hal yang mudah, melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia tanggung dosa kita. Bahkan dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang paling terkenal mungkin di seluruh dunia ya, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 1, 2, 3 sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Sehingga melalui kita mengakui Yesus sebagai Mesias, kita ada pengampunan dosa, apapun itu, dosa masa lalu, dosa hari ini ya. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengakui Yesus sebagai Mesias ya, itu dihapuskan melalui darah Yesus. Tetapi jangan main-main dengan pengampunan, jangan diulang-ulang lagi secara sengaja ya. Enggak bisa ya, pengampunan dosa. Kemudian yang kedua itu tadi dikatakan ada hidup kekal. Ya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga itu kita ada kehidupan yang baru. Karena kan kita sudah ditebus. Kalau kita sudah ditebus, mari kita semua mengenakan kehidupan yang baru, Bapak Ibu ya. Ya, sehingga kita semua tuh boleh mengubahkan. Kita sering diingatkan bahwa mari kita kenakan kehidupan Kristus, karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Apa sih karakter Kristus? Yuk baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pernah ya alfa dari membaca firman Tuhan. Jadi ada pengampunan dosa, ada hidup kekal, dan ada kehidupan baru. Ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita mengakui Yesus adalah Mesias, kita mengakui bahwa Dia adalah Raja yang memimpin kita, mengatur hidup kita. Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Aduh, luar biasa sekali. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan ketika kita tahu bahwa Yesus di dalam kita, maka tutur kata kita pun akan berubah, ya kan? Cara pikir kita berubah, cara berbicara kita berubah tadi udah. Kemudian cara kita memperlakukan seseorang juga berubah, semua berubah, karena bukan kita lagi yang ada di dalam kita, tetapi Kristus, ya. Nah, kemudian ketika kita mengakui Yesus adalah Mesias, maka kita akan ada penyerahan diri, ya, penyerahan diri sepenuhnya. Ya, di dalam Lukas 9 ayat 23, boleh Felis, boleh baca Felis ya, 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Ya, jadi ada penyerahan diri sepenuhnya ya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Luar biasa ya. Dia harus menyangkal dirinya, jadi ada penyerahan diri sepenuhnya. Pagi ini sebelum saya ini kan saya biasa ketik dulu ya, lihat slide ya. Ada satu lagu pujian yang saya udah kirim ke Koko Hendra. Baru tadi pagi saya dengar gitu, luar biasa sekali. Cuma 3 lirik, dia cuma 3 short banget gitu ya. Tapi
Sungguh saya seperti kayak mau nangis gitu ya, karena luar biasa sekali. Itu dikatakan bahwa Yesus adalah Mesias ya. Mari Bapak Ibu, ketika kita bilang Tuhan, aku mau mengikut Engkau, aku mau menyangkal diriku, aku mau memikul salib setiap hari ya. Ketika saya melayani yang lalu 22 Desember 2000 bulan ini, maksud saya yang minggu lalu ya, waktu kita Natalan sama-sama di Palem itu ya, saya katakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk mengampuni, ya kan? Tuh, ketika kita tipsnya adalah ketika kita mau mengampuni orang, ingatlah bahwa begitu banyaknya kebaikan Tuhan, begitu banyaknya berkat Tuhan, begitu banyaknya hal-hal baik yang kita terima, itu luar biasa, itu tidak sebanding dengan apa yang kamu alami ya. Jadi kamu harus mengampuni. Bapak Ibu percaya, malamnya saya langsung diuji. Saya langsung diuji loh. Diujinya adalah saya melakukan sesuatu, saya udah cerita sama siapa? Saya melakukan sesuatu dan saya bermaksud baik. Saya bilang ini nggak usah ini ya, nanti saya ini. Dan semua saya dihardik dengan mata yang menyala-nyala gitu. Sama saudara saya, terus, saya nggak mau katanya. Terus saya bilang, saya kan mau berbuat baik ya, kok malah saya dihardik gitu kan, malah saya di kena marah gitu lah. Pokoknya saya mau, ini dia merasa terhina gitu. Padahal maksud saya tuh berbuat baik gitu. Waktu itu saya sedih, saya nangis, saya bilang, Tuhan, saya itu mau berbuat baik, kenapa saya malah dihardik gitu. Tapi Ibu Gembala bilang apa ya? Jangan mengasihani dirimu sendiri. Bapak Ibu, ketika kita mau berbuat baik ya, jangan diingat-ingat lagi. Biarlah kebaikan yang ada padamu itu adalah gaya hidupmu, gitu loh. Yang memang harus kau lakukan, yang memang harus kita kerjakan. Itu bukan sesuatu yang harus dibayar balik, bukan di-refund lagi. Tetapi memang itulah gaya hidup kita. 2 hari, 3 hari, saya ingat itu sedih lagi, tapi saya jangan mengasihani dirimu sendiri. Jangan kasihani dirimu sendiri. Akhirnya tanggal 27 ya, 27 saya lupa tanggal 27 kayak. Ya 27 saya ke rumahnya, terus saya bilang, kita udah kasih bingkisan apa segala macam lah. Ya uang apa lah. Kemudian saya bilang, saya keluar dari itu, saya bilang, maafin saya ya, saya salah ngomong. Maksud saya tuh baik, maksud saya tuh yang udah tuh saya nggak mau ingat lagi, saya nggak minta dikembalin apa-apa lagi, udah gitu. Kemudian dia nangis, dia bilang, kamu tahu nggak, waktu malam Natal itu saya nggak punya apa-apa katanya, saya nggak punya beras katanya, saya nggak punya apa-apa. Saya bilang maaf ya kalau saya salah. Saya bilang enggak, kamu nggak salah, dia coba ini aja. Dan setelah itu terjadi perdamaian. Dan setelah itu saya pun juga katakan pada diri saya bahwa saya juga harus menjaga tutur kata, meskipun halus sekalipun bisa ternyata menyakiti untuk orang yang sensitif ya. Jadi saya bilang saya minta maaf ya. Oh ya, habis itu dipeluk gitu ya. Setelah itu saya merasakan damai daripada Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi memang kalau ketika kita melayani, ketika kita berbicara seperti ini ya, itu tuh iblis gak suka. Langsung dicoba loh. Ini bisa naik level gak? Apa cuma ngomong aja di mimbar gitu? Apa cuma ini aja lip service aja gitu ya? Langsung nggak ada berapa jam langsung dicoba. Dan saya ada merasakan kemenangan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya boleh menang gitu ya. Saya boleh mengasihi orang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang terjadi itu memang kita nggak tahu gitu kondisi dia itu seperti apa gitu ya. Jadi mari sama-sama, jika seorang ikut aku ya harus menyangkal dirinya. Mari pikul salibnya setiap hari. Kemudian yang berikutnya adalah kepemimpinan itu mengubah hidup. Jadi kita tuh diubah hidupnya ya. Bukan tentang cara spiritual aja, tetapi bagaimana cara kita lihat dunia, bagaimana cara Bapak Ibu memandang karyawan-karyawan Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu melihat sekeliling, coworkernya, teman kerjanya, mitra bisnisnya, keluarga, semuanya berubah semuanya, karena ada Kristus yang mengubah kehidupan kita. Amin. Dan yang kemudian serahkan kendali. Ini nih kadang-kadang nih susah nih ya kan, keegoisan kita gitu ya.
Ya, jadi kita nggak lagi jadi pemimpin di hidup kita sendiri, ya. Biarkan Kristus mengendalikan hidupmu, ya. Dia tahu yang terbaik buat kita. Nah, apakah sekarang kita nih, coba kita kan ini udah mau berapa hari lagi ya? Ini tanggal berapa sih? 28 atau 29 sih? 29, tinggal 3 hari lagi, 2 hari setengah. Ya, kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Gimana? Apakah di dalam kehidupan ini engkau sungguh mempercayakan kehidupanmu, Kristus sebagai pemimpin dalam hidupmu? Yuk, itu kan jawabannya Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Refleksikanlah penyerahan di dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Baik, yang kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, pengakuan tadi ya tadi ya, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi dengan mengakui Yesus sebagai Mesias, maka kita dipanggil untuk jadi saksi Kristus. Sama seperti perempuan Samaria tadi, dipanggil, jangan disimpan sendiri kabar sukacitanya, jangan disimpan sendiri kesaksian yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Yuk bagikan keluarga, bagikan kepada sekeliling kita ya, lingkungan, pokoknya dimanapun engkau ditempatkan ya. Jadi pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias itu membuat kita dipanggil jadi saksinya, gitu ya. Tadi kan dikatakan bahwa pada awalnya cuma datang dengan niat pribadi ke sumur, tetapi akhirnya dia menjadi saksi. Dia panggil orang-orang lain, dia katakan sehingga banyak orang Samaria yang percaya. Biarlah setiap kita juga boleh jadi perempuan Samaria ya, sehingga banyak orang boleh percaya gitu tentang Kristus. Ya, amin ya. Nah, berikutnya. Jadi melalui pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias itu, berikutnya cerita. Ya, ada banyak pelajaran yang kita ambil bahwa satu kesaksian berasal dari pengalaman pribadi, bukan rekayasa gitu ya, tapi alami Bapak Ibu ya. Banyak hal ya, saya boleh lihat kehidupan Mbak Eva juga bolak-balik rumah sakit ya Mbak Eva, tapi luar biasa masih terus melayani ya. Yang mau teh manis, yang mau kopi ya silakan gitu ya. Aduh, waktu itu tuh kita kunjungan ke Mbak Eva di rumah sakit gitu ya, sampai bawa-bawa kantong apa itu Mbak Eva, kantong yang ada di sini ya, kantong untuk apa itu. Saya bilang saya belum pernah kayak gitu, saya tuh sakitnya paling pilek flu gitu, jadi kalau ngeliat kayak gitu shock gitu ya. Tetapi sungguh ya Mbak Eva juga boleh ya, semua setiap kita tuh masing-masing beda. Banyak Bu Helena semuanya, Ibu Sinta apalagi ya, Dela semuanya di sini ya. Mari kesaksian yang berasal dari pengalaman pribadi ya, kita kasih tahu gitu ya, bagaimana Tuhan tuh bekerja melalui kehidupan kita. Terus yang berikutnya gak harus sempurna, ya kan? Perempuan Samaria, apa sih perempuan Samaria? Kita kan dia bukan orang yang sempurna, bukan orang terpelajar gitu. Tapi kesaksiannya nih, Bapak Ibu kalau boleh baca nih di Yohanes 4, banyak orang gitu jadi percaya gitu. Nah, biar setiap kita juga banyak orang boleh percaya melalui kesaksian kita. Jadi gak harus sempurna ya, gak harus jadi pengkhotbah, gak harus jadi WL yang bolak-balik itu ya, pelayanan terus enggak. Ya, tidak harus sempurna, semua orang bisa dipakai untuk bersaksi. Yang ketiga, panggilannya untuk menjangkau orang lain. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku gitu kan. Jadi kan menjangkau orang lain. Biarlah panggilan kita itu juga untuk menjangkau orang lain. Ketika kita mengakui Yesus, kita diingatkan bahwa pengakuan itu bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk dibagikan ya. Dan yang terakhir, pengaruh yang membawa perubahan. Nah ini, percayalah bahwa ketika kita dirubahkan, casing mungkin sama ya, tapi dalamnya gitu ya, itu sudah berbeda ya. Amin ya. Apapun yang kamu kerjakan kan kamu akan menjadi kepala bukan jadi ekor. Kenapa bisa begitu? Buku itu bukan cuma kayak kata-kata rangkaian kata-kata aja, tetapi karena ketika kita mau jadi kepala, ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik, segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, segala sesuatu dengan semaksimal mungkin, segala sesuatu dengan menggali potensi yang ada di dalam diri kita, itu membuat kita menjadi kepala, ya kan? Dipercaya gitu loh, apa-apa dipercaya gitu ya. Jadi kepala dan bukan jadi ekor ya. Jadi pengaruh yang membawa perubahan luar biasa sekali ya. Saya percaya bahwa setiap kita jadi yang jadi yang terdepan ya. Karena sungguh Kristus sendiri yang mau melihara, yang memimpin kehidupan kita. Oke, kemudian berikutnya
Nih yang apa namanya, yang tadi, yang di ayat sebelumnya kan tadi dikatakan ya. Ini kalau kita boleh kilas balik nih yang ayat ini, kan Tuhan Yesus tanya, kalau menurutmu siapakah aku ini? Terus si Simon Petrus bilang, engkau adalah Mesias gitu loh. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu karena bukan manusia yang menyatakan kepada. Mari pertanyaan yang sama boleh ditanyakan kepada setiap kita. Menurut kita semua, siapakah Yesus itu? Menurut Bapak Ibu, siapakah Yesus itu? Siapakah Mesias itu? Dan ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias Tuhan, ya, dan itu adalah pengakuan iman yang mendalam. Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, yang artinya diurapi, ya. Dia menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang memiliki hubungan khusus dengan Allah Bapa. Dan berikutnya, pengakuan Yesus sebagai Mesias itu mengubah segalanya. Ya, tadi kita udah kita udah bicarakan bahwa itu mengubah kehidupan kita. Baik bagi Petrus sendiri, baik bagi gereja, ya. Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias itu memberikan janji besar katanya, ya. Apa? Janjinya adalah berikutnya, Kak. Bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus mengatakan bahwa gerejanya akan didirikan di atas batu karang, maksudnya dasar iman yang kokoh. Iman kita semua yang kokoh gitu ya. Ya. Jadi pengakuan itu bahwa gereja akan dibangun berdasarkan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Ya. Dan yang berikutnya itu janji yang kedua, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya. Berarti bahwa Tuhan Yesus berikan otoritas kepada Petrus atau gerejanya untuk menjalankan kehendak Allah di bumi ini, ya. Jadi gereja itu ditunjuk gitu ya, memiliki kuasa untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengampuni dosa, ya kan, yang sepertinya mudah sekali untuk dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Hanya karena kekuatan daripada Tuhan aja kita bisa lakukan itu, ya. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias itu adalah dasar yang kuat. Yesus adalah Mesias itu dasar yang kuat. Dan Tuhan berikan janji bahwa gereja tidak terkalahkan dan berikan otoritas rohani kepada gereja untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa sekali, ya. Dan puji nama Tuhan. Dan setelah semua renungan itu kita masuk di dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan. Boleh Bu Elsie maju ke depan. Musik maju ke depan. Karita bisa nggak, Karita yang tadi? Kan bisa. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan, yang diutuskan oleh Allah, ya. Dia datang untuk memenuhi janji keselamatan bukan cuma bagi bangsa Israel, tapi bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Engkaulah Tuhan. Masih ingat lagu ya? Pada pagi hari ini Bapak Ibu, apakah setiap kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus untuk menyelamatkan kita? Hidupku, ku
melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah setiap kita boleh mengganti poros hidup kita dengan Kristus sebagai Mesias dalam kehidupan kita. Biarlah dia boleh berdaulat penuh atas hidup Bapak Ibu sekalian. Berdaulat penuh. Tidak ada space sedikit pun buat kita. Semuanya untuk Tuhan. Kehidupan kita untuk Tuhan Bapak Ibu. Biar setiap hidup kita boleh terus terfokus pada Mesias itu, yang diurapi itu, yang oleh karenanya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karenanya kita terus disertai dengan kemenangan, kekuatan daripada Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi Tuhan, Raja di atas kehidupan kita. Jikalau ada kiri kanan ataupun hal-hal yang membuat kita tidak fokus pada Tuhan, mari singkirkan itu semua Bapak Ibu. Mari singkirkan itu semua. Fokuslah akan kehidupan Kristus, kepada kehidupan yang berkarakter Kristus. Fokuslah itu pada hal itu. Biarlah dia boleh jadi Tuhan, Raja bagi setiap kita. Hari-hari kita boleh terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh berserah penuh. Sekali katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja bagi kami. Engkaulah Tuhan, berkati juga hamba-Mu Tuhan yang sudah menceritakan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan yang berkati dalam setiap pelayanannya, setiap pekerjaannya, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk melanjutkan ibadah kami pagi hari ini. Yang semua kita yang percaya, mari kata